Shalom, Victory Woman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari woman terkasih dalam Tuhan, saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Yes. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis yang coba mengganggu ibadah kami, hati pikiran kami tengking, kami patahkan, hancurkan. Kami hardik dalam nama Yesus Kristus. Enyah Engkau daripada hadapan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai segenap roh tubuh jiwa pikiran kami. Biar hanya tertuju pada Tuhan saja. Mata hati kami hanya tertuju Tuhan saja. Yes, mari kita sembah Tuhan. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yes. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau selamanya. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari kita katakan lebih sungguh lagi dari awal. Kami persilakan Wamen untuk berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita yang hidup. Agungkan namanya, muliakan namanya. Yes, oh, Yesus Lord, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan.
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Terpujilah Yesus kami, diagungkan nama-Mu, tinggikan Tuhan. Ya Rabba sikian namaho, ya Rabba sikian namasehu. Haleluya, Yesus Tuhan Raja kami, Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau batu karang kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, tempat perteduhan kami, tempat perhentian kami yang terakhir Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Rabba Shikia Rabba Seho, Shikia Rabba Shikia Namaseho. Yes Lord, Ya Rabba Shikia Namaho. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Rabba sikia Rabba seho, shikia Rabba sikia namaho. Yes, Ya Rabba sikia namaho, Ya Rabba sikia Rabba seho. Oh Yesus, Yesus, Raja yang kami sembah, Raja yang kami sanjung. Thank you Lord, thank you Jesus. Kia rabash, kia namasi. Oh, haleluya. Yes. Ada satu gelombang yang besar, kegerakan yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk perempuan-perempuan pemenang. Tuhan sedang siapkan untuk victory woman yang berkemenangan. Di akhir zaman ini, Tuhan mau membangkitkan perempuan-perempuan yang takut akan Allah, untuk menjadikan ia seorang yang memimpin. Tuhan akan menciptakan perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin untuk mendampingi suaminya, untuk mendukung suaminya menjadi pemimpin yang terus naik tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan sedang membangkitkan perempuan-perempuan pemenang untuk menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa, bagi gereja, bagi keluarga, bagi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Yes, Bapa. Tuhan sudah membangkitkan Nehemia. Tuhan sudah membangkitkan Esther menjadi pendoa bagi bangsanya. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan juga membangkitkan victory woman yang ada di tempat ini menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kami wanita yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan tercurah atas kehidupan kami, kami akan diluncurkan dan dikeluarkan menjadi wanita yang gagah perkasa.
Kami akan keluar menjadi wanita yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yes, oh haleluya. Yesus Lord. Katakan sekali, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu, oh yes Lord, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami ada sebagaimana hari ini ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, kami hanya menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Mari kita yang percaya Tuhan hadir pada hari ini di sini. Kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita memberkati satu dengan yang lain. Victory diberkati 5 orang. Saya diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Kita semua diberkati. Yes, untuk berkati. Yes, haleluya. Semangat semua. Haleluya. Saya percaya Victory Woman yang di rumah juga semangat semua. Yes. Mari kita nyanyi satu lagu. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, oh 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 oh, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saatnya kita memberikan ruang waktu untuk memberikan kesaksian. Saya persilakan Ibu Yostina. Salam woman. Terima kasih kesempatan yang sudah ibu-ibu berikan kepada saya. Saya nyanyikan satu lagu untuk kita ya. Kenapa saya nangis ya?
dia tidak bekerja, dia bilang sama orang itu, udah saya berhenti bekerja. Tapi besoknya itu momen hari Minggu kami datang beribadah di sini. Semenjak kami datang di sini momen, tidak ada gereja kami selain di Victoria momen, di Victoria ini. Hanya gereja ini yang kami pijak semenjak 4 tahun kami di sini. Tidak pernah kami pijak gereja yang lain. Hanya gereja Victoria ini. Karena gereja Victoria ini penuh berkat. Dahsyat Victoria ini. Kami datang ke gereja besoknya, persembahan kami kasih. Perpuluhan kami setiap itu momen. Kami tidak pernah tidak memberikan perpuluhan kami. Walaupun kecil kami bagi, kami kasih perpuluhan kami di gereja ini. Kami datang di sini, kami berdoa, Tuhan, Engkau sudah tahu kami. Ini habis ini Tuhan hari ini, besoknya bagaimana lagi? Tapi Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia selalu ada untuk kami. Sampai saat ini woman, saya bersaksi di depan-depan ibu-ibu yang ada di sini dan begitu juga yang ada di rumah. Tuhan menuntut saya minta kepada orang tua saya 400.000 uang. Saya bilang, Bu, tolong kasih aku duit, Bu. Berapa yang ada di situ? Katanya hanya 400.000. Buat apa itu nak? Dia bilang sama saya mau usaha, Bu, buka koperasi di sini dekat-dekat rumah saja. Dia bilang, emangnya cukup itu? Cukup. Bagi Tuhan, Bu, tidak ada yang mustahil. Dia kirim uang itu kepada saya 400.000. Saya kasih uang itu woman sama tetangga-tetangga saya. Minggu, hari berganti hari woman, yang 400.000 itu bukan berkurang woman, malah meningkat sampai saat ini woman. Usaha saya itu sudah berkali berlimpah-limpah sampai ratusan juta. Tepuk tangan dulu woman bagi Tuhan Yesus. Sampai saat ini woman, memang benar kita selalu penolong buat suami kita. Di tahun yang lalu woman, suami saya itu memang pengen dia punya mobil. Karena kalau kita sering keluar ya Bu ya, retret ya. Memang hobi suamiku itu memang mau dia bawa mobil, ya punya mobil. Katanya, ayo kita mau beli mobil. Terus uang dari mana? Kalau suamiku itu bukannya saya ini ya dia rendahin, dia bukan. Kalau aku itu saya membanggakan suami saya itu, dan saya mencintai dia dengan setulus hati saya. Walaupun dia memukul-mukul saya, saya tidak pergi kemana-mana. Saya tetap kuat. Saya dulu itu Bu. Tapi sampai di sini Bu, udah pernah dia pukul saya. Saya nggak malu cerita ini depan woman ini. Saya nggak pernah. Ngapain kita malu-malu ya? Nah, itu dia pukul saya. Saya tidak pernah tinggalkan dia. Saya tidak pernah keluar rumah. Paling saya berdoa sama Tuhan. Saya menangis. Saya tunduk pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau yang menjaga aku. Inilah anak-anakku ini Tuhan. 4 orang. Kalau aku tinggalkan anak-anakku ini Tuhan, hancur. Tapi Tuhan menolong, mengasihi aku. Dan puji Tuhanlah suamiku sekarang dia nggak main tangan lagi. Di situ suamiku, dia udah tahu bahwa aku udah punya duit sedikit. Memang sih kalau ada duit kami nggak satu duit ya bukannya. Tapi kita ibu-ibu ini pasti ada simpanan sedikit. Kita sering-sering di bawa-bawa baju ya di lemari. Itu rahasia kita woman. Dia udah tahu itu. Aku udah punya emas sedikit, dia tahu. Udah kita beliin. Kalau apa yang dia mau itu suami saya, dia memeras saya. Pasti dia udah tahu bahwa aku udah punya duit. Karena kalau ada di suamiku itu boros banget, boros. Memang cita-cita kita ini, cita-cita kita seorang ibu, cita-cita seorang laki-laki pasti setinggi langit, tapi tidak ada modal. Ya udah, kalau memang itu mau, ya udah kita beli. Saya kasih keluarkan, karena aku kan menolong suamiku. Saya mau membanggakan suami saya itu. Ya udah, kalau memang itu mau, tapi masih utang nanti di bank. Ya udah, kita serahkan saja dalam Tuhan. Udah utang, oke lah, inilah duit. Kami ambil itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin orang-orang kampung kami ya, saya
kasih tahu sekarang, sudah mereka ukur kami ini tidak bisa mempunyai apa-apa. Ya, tidak bisa mempunyai apa-apa. Sudah ada yang mengukur kami semenjak kami datang di Jakarta ini. Tidak bisa apa-apa itu. Udah digini tangannya sama kami. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidur. Siapa yang dekat sama dia, dia selalu mengasihi, menyayangi. Sampai saat ini, memang rencana ada ya. Kalau kita nggak ada rencana, mana bisa tercapai apa yang kita cita-citakan umumnya. 5 bulan yang lalu kami cita-cita mempunyai rumah. Sudah banyak sih yang kami lihat-lihat rumah di sekitar sini. Memang aku itu, saya maunya di sekitar di sini aja supaya anak-anakku tetap sekolah di sini dan gereja saya tetap di sini. Karena di Victory ini saya menerima berkat berlimpah-limpah. Makanya saya tidak mau meninggalkan gereja Victory ini. Tapi walaupun nanti saya jauh, saya tetap beribadah di sini, saya tetap gereja. 5 bulan kemarin kami berencana, tapi masih belum waktunya, Boma. Tapi hari ini tadi, memang hari Minggu kemarin kami beribadah dulu di sini. Setelah kami pulang dari rumah, kami berdoa dengan suami saya. Memang sih ada yang kami lihat di cadas tanah. Kalau kami sudah beli tanah, baru dibangun rumah. Setelah kami sampai di cadas, banyak masalah. Ada saudara orang itu, dia bilang enggak usah, saya rugi menjual itu. Ya udah, kami enggak paksa, ya udah. Orang yang bawa kami ini, saya udah sempat kesal sama dia. Kok begini Pak ngomongnya? Kenapa bukan pagi tadi kamu telepon kami? Kami enggak mondar mandir di sini, tahu aja kan Tangerang jauh. Kita udah berusaha, kita udah bawa duit karena hari ini sore ini udah pasti jadi. Ya udah Bu, tenang aja. Pasti ada rumah buat Ibu. Tapi harganya beda Bu. Aku bilang oke lah, enggak apa-apa. Aku minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan Engkau mengizinkan kami rumah, sebentar lagi Tuhan kami mau ke rumah orang itu. Tolong Tuhan, tunjukkan jalan dan pastikan Tuhan kami datang ke rumah orang itu. Ini benar-benar janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah dia mengingkari janjinya. Asalkan kita percaya ya. Kami datang. Saya yang langsung ngomong. Karena suamiku udah, kamu aja yang ngomong nanti. Berapa harganya yang dia bilang, kamu yang tawari. Memang begitu. Kalau apa yang kami beli, selalu saya yang nawarin. Selalu saya yang ngomong. Oke, dia bilang orang itu. Aku bilang, Pak berapa itu harga rumah? 300 juta Bu. Kalau cash. Aduh Pak, mahal banget Pak. Kalau boleh Pak 250 juta. Hari Selasa kami kasih 150 juta. Ini adil. Kami mau rumah ini. Benar Bu? Benar. Aku enggak ngomong yang enggak. Ini benar loh. Ya oke Bu, kalau begitu beri tanda 2 juta. Kalau memang benar Ibu benar-benar mau minat rumah ini. Oke. Langsung di situ. Makanya aku percaya Tuhan itu selalu adil, indah pada waktunya. Karena yang kami lihat tadi hanya tanah, kalau udah pas jadi tanah itu baru dibangun. Tuhan berpikir enggak usah itu lama macam ini ribet itu. Ini aja yang udah siap ini murah lagi kan? Itu saya percaya Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidupku, dalam keluargaku Tuhan Yesus. Banyak yang bilang enggak mungkin itu 250 juta. Terus kalau itu 250 juta, sisa 100 juta lagi, pasti bunganya ada. Tapi ini sama sekali tidak ada ibu-ibu. Itu Tuhan itu maha adil. Udah saya ngomong, oke Pak ya adil ya. Yang 2 juta saya kasih. Tapi pasti ya Pak, tanda jadi ini. Tapi kalau Bapak nerima lagi orang lain selain kami, berarti berkali lipat itu bayar uang kami menjadi 4 juta. Itu ya supaya pasti. Oke lah. Pas tadi pagi kami ke sana sampai kami nggak kerja ya udah kita tinggalkan dulu kerja kita ke sana dulu. Enggak banyak omong-omongan ibu-ibu. Kami datang, ada teman kami yang mengurus surat-suratnya. Enggak ada banyak omong-omongannya Bu. Udah dibikin surat terus di tanda tangan di atas meterai, dipanggil itu ahli warisnya sama itu saksi-saksi. Tidak ada omong-omongan. Itu saya percaya Tuhan indah sekali pada waktunya ini Tuhan. Makanya ibu-ibu saya bersaksi di depan ibu-ibu. Supaya seperti itu ibu-ibu lah. Ibu-ibu sebagai penolong bagi suami. Walaupun
suami kita ya, memang suami kita itu egonya tinggi banget, tapi kita selalu sabar aja. Aku sudah alami ini, bukan hanya berapa kali, malah setiap hari, tapi saya selalu bersabar. Dan aku selalu percaya Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Begitulah kesaksian saya, woman, pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika kita tetap setia dalam keadaan yang kritis pun. Krisis, itulah kehidupan woman. Terkadang kalau tidak dibentuk seperti itu, gak jadi-jadi. Wanita itu kadang masuk di dalam zona nyaman seperti saya. Kalau tidak di dalam situasi yang dipaksa, tidak akan hari ini ada di sini. Seperti itu, saya pun merasakan seperti itu. Kalau waktu itu Tuhan tidak mensentil saya, membuat saya rasanya sangat terpuruk, tidak meneriak minta Tuhan tolong itu. Dan mungkin hari ini tidak ada di sini kalau waktu itu masih di zona aman. Mesti ada di zona-zona kesusahan. Jadi hari ini baru dibentuk seperti ini, ada di sini. Amin ya woman ya. Memang luar biasa Tuhan kita. Baik, dan saatnya kita memberikan persembahan. Kita angkat amplop persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan, perpuluhan yang kami berikan, tidak sebesar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajar setiap kami memberi dengan sukacita, dengan kerelaan kami, sehingga Tuhan membalas kepada kami dengan berkali-kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita angkat. Meski sakit datang padaku, meski sakit datang padaku dan cobaan datang padaku, ku percaya Tuhanku baik, ku percaya Dia sangat baik. Meski ombak menghampiriku, namun Engkau melindungiku, karena Engkau Tuhan yang baik, karena Kau yang paling mengerti. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati, Kau sangat baik, teramat baik. Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Baik, terima kasih atas persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Meski sakit datang padaku dan cobaan datang padaku, ku percaya Tuhanku baik, ku percaya Dia sangat baik. Meski ombak menghampiriku, namun Engkau melindungiku, karena Engkau Tuhan yang baik, karena Kau yang paling mengerti. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati, Kau sangat baik, teramat baik, Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati, Kau Tuhan yang berkati. Oh haleluya. Kau sangat baik, teramat baik. Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati. Kau sangat baik, teramat baik. Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku sangat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Yes, oh Yesus Lord. Ya Rabashik, ya Rabasik, ya nama. Ya Rabashik, ya Rabasik, ya Rabasik. Yes, woman. Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar.
Sebab aku Tuhan Allahmu yang akan menyertai engkau, yang akan meneguhkan engkau, yang akan melindungi engkau. Bahkan Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu yang akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Oleh karena itu, terus berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bersabdalah bagi setiap kami Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sehingga ketika firman disampaikan, setiap telinga yang mendengar, nama Yesus Tuhan saja yang dipermuliakan. Urapi setiap kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Segala selubung hitam yang coba menutupi mata rohani kami hardik, kami tengking, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam firman-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi rema bagi setiap kami, membentuk kehidupan karakter kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan hamba-Nya. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu pada malam hari ini di hari Selasa yang biasa rutinnya kita woman untuk melakukan ibadah woman. Dan pada malam hari ini satu kesempatan yang luar biasa, saya mengucap syukur kepada Tuhan, di mana di kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tidak secara kebetulan pada hari ini juga, ini hari yang sangat luar biasa di Victory Woman, di mana pada saat ini kita merayakan hari ulang tahun Ibu Gembala kita di tempat ini. Itu saya bersuka cita, Tuhan, aku ini siapa? Sampai saya bilang sama Ibu Koordinator, Bu, apakah benar saya yang membawa firman Tuhan pada malam hari ini? Apa itu bukan harusnya pendeta? Karena yang ulang tahun kan Ibu Gembala. Yang hari spesial kan Ibu Gembala. Dan Ibu Ketua Koordinator mengatakan, Ibu. Saya tanya lagi sama Bu Pris, Bu, oh iya Ibu, saya udah kirim tanggal 20 Agustus lalu. Saya kirim. Oh iya Bu ya, memang waktu dikirim saya udah baca. Dan karena saya mungkin akhir ini banyak sekali yang saya hadapi dan mungkin aku terlalaikan. Dan pada saat saya melihat jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya bersyukur dan saya langsung belajar dan berdoa. Tuhan, Ibu Priscilla nge-WA saya, Bu, apa udah siap untuk firman Tuhan besok malam? Saya jawab, siap. Padahal belum saya baca. Tapi saya jawab, siap Bu. Jempol Ibu langsung begini. Bu Pris langsung begini jempol. Tapi saya belum belajar. Dan setelah saya belajar, puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita sangat diberkati. Kenapa saya bilang kita sangat diberkati? Tema kita pada malam hari ini mengikat hati. Ini temanya sangat sedikit,
mengikat hati, tapi maknanya sangat luar biasa. Setelah saya pelajari apa maknanya Tuhan, sampai saya berdoa di dalam kamar, saya berdoa, Tuhan singkapkan apa artinya mengikat hati. Dan sampai saya belajar, sampai jam 9 saya belum ketemu. Sampai saya belum ketemu apa itu. Apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dengan tema ini. Dan tadi pagi aku bangun jam 3 pagi dan saya berdoa, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak pernah menyombongkan iman saya bahwa saya orang suci, tetapi saya orang berdosa. Nyatakan, singkapkan. Dan pada saat ini, pada malam hari ini, aku membagikan firman Tuhan kepada kita, mengikat hati. Ibu-ibu, apa maksudnya mengikat hati? Mengikat hati, di sini ada nasnya. Kalau kita dilihat di sini, Salomo mengikat hati dengan wanita lain yang bukan miliknya. Dan karena itu dia laki-laki, saya balikkan ke kita. Mengikat hati kita kepada pria yang bukan milik kita. Itu jangan. Itu yang dia singkatkan di sini. Yang bukan milik kita. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu saja. Mengikat hati kita dengan siapa saja. Mengikat hati kita kepada suami kita melebihi Tuhan, itu juga tidak bisa. Karena apapun yang kita punya, kalau kita ikatkan hati kita di dunia ini, itu hanya di dunia. Tetapi Tuhan menuntut kita pada malam hari ini untuk mengikatkan hati kita kepada Tuhan 100 atau 1000%. Kalau kita mengikatkan hati kepada suami kita, mengikatkan hati kita kepada anak kita, itu memang biasa, luar biasa, memang biasa. Karena mereka adalah milik kita. Tapi jangan mengikatkan hatimu melebihi mengikatkan hatimu kepada Tuhan. Karena kenapa saya bisa bicara begitu? Suami kita bisa mengecewakan kita. Anak-anak bisa mengecewakan kita. Saudara bisa mengecewakan kita. Harta kita bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kesaksian yang luar biasa yang Ibu Yostina tadi saksikan. Ya, benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus mengikatkan hati kita kepadanya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Memang semua yang kita lakukan ini tidak semua orang menerima dengan baik. Ada juga yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Tetapi saya tegaskan pada malam ini, jangan berhenti. Lakukan yang terbaik. Lakukan pengikatan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, Tuhan mengajarkan kita. Saya tidak membacakan nas kita ini, tapi karena saya sudah tahu intinya, kita mari membuka Alkitab kita. Di 1 Raja-Raja, pasal 11 ayat 1 sampai 13. Satu Raja-Raja pasal ke-11 ayatnya yang ke-1 sampai ke-13. Di situ dia berkata, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab
Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencongkat hatimu kepada Allah-Allah mereka. Sampai di situ dulu. Tuhan sudah mengatakan kepadanya, jangan bergaul. Jangan dekat kepada mereka. Sama sepertinya kita juga pada hari ini. Kalau ada teman kita, saudara kita mengatakan jangan bergaul ke sana, jangan ke sana. Baik, alangkah baiknya kita pikirkan. Jangan kita bilang, saya mah tidak apa-apa, ke sana juga tidak masalah. Tapi mari kita pikirkan. Lanjut dengan firman Tuhan. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawa dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada hal-hal lain, sehingga ia tidak dengan penuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya, demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti hati seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molak, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketaatanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dan daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Karena Salomo tidak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, dan semua tata kerajaannya dialihkan ke hambanya. Kita juga woman pada malam hari ini. Woman, marilah dekatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini kesempatan yang sangat baik yang dinanti-nantikan orang. Ibu Gembala kita berulang tahun pada malam hari ini. Saya tidak tahu Ibu Gembala berumur berapa ya pada saat ini. Tapi kalau saya saat ini sudah berumur 40 tahun. Dan dengan perjalanan 40 tahun itu, bukan segampang saya berdiri saat ini. Ada saatnya yang pas gentil-gentilnya saya tidak bisa berdiri.
Tetapi karena saya mengikatkan hati saya kepada Tuhan, saya bisa ada pada saat ini. Saya bisa berdiri pada saat ini. Tidak tertutup kemungkinan dengan Ibu Gembala kita juga pada malam hari ini yang berulang tahun. Dia berbahagia pada malam hari ini. Dia bisa sampai pada saat ini. Kenapa? Karena dia mengikatkan hatinya kepada Tuhan. Dia bersuka cita kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Sehingga Ibu Gembala kita masih umur 20 tahun. Wajah umur 20 tahun. Ya kan? Kurasa Ibu Gembala lebih tua dari aku. Tapi kalau dilihat kami berdiri di sini, aku lebih tua, dia lebih muda. Haleluya. Karena kenapa? Dia selalu mengikatkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak mengikatkan hatinya kepada yang dia punya. Kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada harta yang dia dapat. Bukan juga kita tidak mau itu. Kita mau juga punya segalanya. Tapi jangan melebihi ikatan hati, jiwa, batin kita kepada Tuhan. Yang utama dan yang terutama adalah Tuhan. Akhir dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita baca Alkitab dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 sampai ke-34. Mungkin Ibu Gembala bisa. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 33 sampai 34, demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Ibu. Amin. Itulah firman Tuhan yang buat penutup khotbah kita pada malam hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Dan yang diutamakan, kalau sudah ditambahkan, kalau sudah kita punya, marilah kita tetap rendah hati. Marilah kita tetap memberi. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin masa lalu kita pahit. Mungkin yang kita lalui sulit. Tetapi itulah perjalanannya. Seperti yang dibilang Ibu Priscilla tadi. Kalau tidak Tuhan mengizinkan kita seperti begitu, kita tidak dibentuk seperti sekarang ini. Saya juga begitu. Saya disentil. Karena kenapa? Saya dalam secepatnya kayak ditiup balon. Punya segalanya. Dan kenapa? Terus terang ya, saya sombong. Saya tinggi hati karena saya punya. Dari yang tidak punya, dari yang dihina orang, saya punya. Tetapi saya salah menjalankan. Dan akhirnya disentil, jatuh kembali. Tetapi yang saya saksikan di situ, tangan Tuhan tidak pernah membiarkan saya jatuh sampai tergeletak. Dia mengangkat saya sampai saat ini. Dan puji Tuhan, itu yang dia bilang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Terima kasih firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pelayanan hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati Ibu Priscilla, Ibu Yarni ya, saudara, Ibu juga ya, Ibu Meta, puji Tuhan, luar biasa. Woman, akhir kata saya buat kita semua, mari kita lebih
mengikatkan hati kita kepada Tuhan dengan terus berdoa dan berpuasa. Hari ini adalah hari pertama Pak Gem sampaikan kepada saya, sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk kita berdoa selama 40 hari 40 malam. Jadi bukan satu kebetulan kalau malam hari ini adalah malam di mana kita berbicara tentang mengikatkan diri. Kita bawa betul-betul hati kita terikat sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam doa, dalam puasa. Seperti Pak Gem katakan, Indonesia masuk bulan depan itu masuk bulan resesi. Tapi bagi kita orang yang percaya, mengikatkan diri sungguh-sungguh, bergantung, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Malam ini dari pagi kita doa dan puasa, malam ini kita bukan resesi tapi resepsi. Haleluya. Jadi selalu ada sukacita sekalipun dunia gonjang ganjing, kan selalu kita berdoa seperti itu. Sekalipun Indonesia mengalami keterpurukan demi keterpurukan, tapi kita anak-anak Tuhan, jika kita terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang kita alami adalah sukacita, damai sejahtera. Tadi saya dengar Bu Marta bilang, ini ada lagi yang bunuh diri, betul. Kalau orang tidak mengikatkan dirinya kepada Tuhan, bunuh diri, langkah paling cepat yang mereka pikirkan untuk mereka lakukan. Mereka tidak tahu mereka akan mengakhiri hidupnya selama-lamanya di api neraka. Woman, ikut Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan malam ini saya melihat Tuhan itu tepat waktunya. Luar biasa, ada kesaksian saya nih ya. Jadi tadi bunyi ting 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 ting. Mungkin gak sadar, tapi saya sudah sadar. Sepertinya listrik mau habis. Oh haleluya, ini kita pakai banyak loh. Ini kita pakai banyak. Saya ke situ, Brenda bilang, Tante, listrik kayaknya mau habis. Saya lihat, waduh, Pak Hendrik. Brenda cepat, puji Tuhan ada Brenda, cepat panggil Pak Hendrik. Pak Hendrik datang, saya bilang, Pak tolong lihat, Bapak yang sudah biasa. Kalau angka seperti ini, kira-kira masih berapa menit lagi? Dia fotoin, 10 menit lagi Bu, 10 menit. Sempat gak Bapak pergi ke sana, balik ke sini? Waduh, saya gak bawa uang lagi. Terus saya bilang sama Bu Marta, Bu, pinjam 50.000. Haleluya. Ternyata bukan satu kebetulan kalau Bu Marta juga hari ini hadir. Sekian lama kita woman, Bu Marta itu tidak pernah hadir karena memang dibatasi ya Bu ya, terbatas. Tapi tadi entah kenapa saya tergerak panggil Ibu Marta. Ibu ayo ikut. Sebentar ya, jam berapa? 18.30, oke. Ternyata Tuhan punya maksud dengan keberadaan Ibu Marta. Saya bilang pinjam 50, mau ngapain? Mau pergi beli pulsa. Kenapa enggak di sini? Weh, ternyata Bu Marta lebih canggih dari saya. Oh ya? Oke, masukkan 500.000 sekarang untuk pulsa. Mana nomor rekening, nomor apa? Tokennya. Pak Henry kasih. Oke. Saya lagi duduk, ya udah saya langsung santai duduk. Saya dengar mulai ting 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 ting. Haleluya. Tuhan Yesus selalu tepat pada waktunya. Kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, ada masanya. Seperti Bu Priscilla bilang, seperti Bu Yarni bilang. Kita tidak akan dibentuk kalau tidak melewati proses. Kalau tidak ada kejadian tadi, tidak ada kesaksian malam ini. Tapi karena ada kejadian ting 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 ting,
ternyata kan kita bisa lihat betapa Tuhan ajaib. Dia selalu tepat pada waktunya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan besok ada kesusahannya, dan pastikan kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya baik-baik saja. Jadi woman, malam ini adalah malam kita makan terakhir. Kita mulai puasa, kita bisa buka jam 12, mau jam 3, mau jam 6, atau mau 40 hari 40 malam, yang kuat silahkan. Haleluya. Dan puji Tuhan kita lakukan itu sesuai dengan kerelaan hati kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka Victory Woman akan terus punya kekuatan, dan Victory Woman akan selalu dicap dengan kata-kata, dengan slogan kita, Victory Woman, perempuan-perempuan yang menang. Amin. Puji Tuhan. Tadi udah berdoa belum? Kita berdoa dulu. Saya minta Ibu Priscilla bantu saya dalam bantu dulu dalam menyanyi. Setelah itu saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya serahkan kepada Ibu Priscilla untuk memimpin acara potong kue dan lain sebagainya. Saya juga kaget, ini juga tepat pada waktunya nih. Inilah Tuhan tuh, ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, itulah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita nyanyi, saya berdoa, selebihnya acara nanti saya minta Ibu Priscilla dan semua woman yang ada di sini akan dipimpin oleh Ibu Priscilla mendoakan saya. Karena dalam Alkitab juga ada Musa. Musa ketika dia mengangkat tangannya, Yosua dan orang Amalek, Yosua melawan orang Amalek, Yosua menang. Tapi berapa lama Yosua mengangkat tangan? Tidak sanggup. Ada Harun dan Meriam yang harus menopang tangannya sehingga dia tetap kuat, Yosua tetap menang di bawah sana. Dan woman, saat ini ketika masa seperti ini, saya membutuhkan dukungan, doa dari semua woman-woman yang ada di sini ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Priscilla dalam doanya. Kita nyanyikan dulu, meski sakit datang padaku dan cobaan datang padaku, ku percaya Tuhanku baik. Yesus Tuhan. Meski sakit datang padaku dan cobaan datang padaku, ku percaya Tuhanku baik, ku percaya Dia sangat baik. Meski ombak menghampiriku, namun Engkau melindungiku. Karena Engkau Tuhan yang baik, karena Kau yang paling mengerti. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati, Kau sangat baik, teramat baik. Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada tuku di sini. Kau sangat baik.
biarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Yes. Kau Tuhanku yang amat baik, meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Mari kita berdiri semua. Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang berkati, Kau sangat baik, teramat baik. Kau Tuhanku yang amat baik. Meski badai datang silih berganti, Kau tetap ada untukku di sini. Kau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesusku sangat baik. Woman, ikatkan hatimu kepada Tuhan malam ini. Maka engkau bahkan akan terkagum-kagum melihat karya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terus bawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Yes, Lord. Bapa, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Dan hanya satu kalimat yang bisa kami katakan kepadamu malam ini. Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus menghargai kebaikan-Mu. Dengan kami terus mengikatkan diri kami, mengikatkan hati kami hanya kepada Tuhan. Seperti Daniel selalu berdoa pagi, siang, malam hari. Dia selalu menghadap Tuhan. 3 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Ajar kami juga melakukan hal yang sama. Seperti Esther yang terus berpuasa 3 hari 3 malam. Ajar kami woman juga melakukan hal yang sama. Ketika Engkau memberikan kami teladan berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Mampukanlah kami Bapa. Mampukanlah kami untuk kami melakukan hal itu selama 40 hari. Mengikatkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di sini. Tuhan sudah beserta dengan kami. Tuhan sudah mendahului apa yang kami minta di hadapan Tuhan. Semuanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup kita dalam kebenaran, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlalu baik untuk hal itu. Engkau terlalu dahsyat untuk kami. Dan ajar kami terus Tuhan untuk mengikatkan diri dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semua woman yang hari-hari ini lagi menata hidupnya untuk tetap terikat dengan Engkau, maka Tuhan akan memberkati. Bagi woman yang terus memperbaharui ikatan itu, Tuhan pun memperbaharui ikatan itu dan Tuhan memberkati. Dan semua kami woman-woman akan mengalami ikatan yang kuat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
teruslah bekerja dalam kami. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan malam hari ini ketika Tuhan kami pergi ke lingkungan kami, ke keluarga kami, maka kami akan melihat Tuhan menjadikan kami teladan, menjadikan kami perempuan yang berbahagia. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, berkatilah Ibu Yarni Yes, Bapak. di dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Dimanapun dia pergi dan berada, Bapak bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Sehingga dimanapun dia pergi dan berada, hidupnya terikat dengan Tuhan. Dan dia menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami semua, Yes, Tuhan. woman-woman yang ada di sini, kami pun akan Tuhan berikan hal yang sama. Kami akan menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, woman, saya serahkan kepada Ibu Priscilla. Baik. Terima kasih, dan saatnya kita masuk dalam sesi acara ulang tahun Ibu Gembala kita. Baik. Ibu Gembala, saya persilakan untuk maju ke depan. Iya. Kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, sebelum tiup lilin saya belum nyalain, nanti make a wish-nya terlalu panjang, takut sampai kebakar kuenya. Jadi apa yang menjadi harapan, pengharapan Amin. yang akan datang dari Ibu Gembala kita? Jangan di dalam hati, tapi katakan kepada kita. Boleh maskernya dibuka. Dibukakan. Harapan saya, sampai saya bertemu Tuhan, hati saya terikat sungguh dengan Tuhan. Amin. Dan harapan saya, seisi keluarga saya juga terikat hatinya dengan Tuhan. Yes, Dan amin. harapan saya, semua woman, semua jemaat Victory Discipleship Church, kita semua terikat hati kita dengan Tuhan. Amin. Corona No. Oh, no. Yes. tidak ada resesi, tapi Ada resepsi. Haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Baik. Sebelum potong kue, kita harus mendoakan Ibu Gembala dulu. Jadi biar woman kelihatan semua hadir sini, kita di sini semua dan kita berdiri bersama, kita mengarahkan tangan kita kepada Ibu Gembala. Dan sebelum saya berdoa, saya minta Ibu Koordinator berdoa dulu buat Ibu Gembala. Jadi woman, ayo mari ke depan semua, berdiri di atas. Iya, Bu Koordinator di situ saja, ya. Iya, jaga jarak. Baik, ayo semuanya. Silakan. Ya, baik. Baik, oke, sudah di depan semua.
sekarang iya, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Ibu Koordinator dulu. Yes. Yes. Yes, Bapak. Yes. Haleluya. Yes, Bapak. Yes. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, yes. Yes. Yes, haleluya, haleluya. Yes. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya sebab di Amsal berkata, di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya ada kehormatan dan kekayaan. Kami percaya Ia dari dulu sampai sekarang, dari muda sampai tua tetap setia melayani Tuhan Yesus. Kami percaya Ibu Gembala kami terus disertai Tuhan. Bahkan anak-anak cucu-cucunya nanti tidak akan pernah satupun keturunannya yang meminta-minta roti. Tetapi merekalah yang akan memberkati banyak orang. Merekalah yang memberikan pinjaman. Merekalah yang dilimpahkan oleh Tuhan berkali-kali lipat ganda. Kami terlalu yakin percaya Tuhan terus mengangkat kehidupan keluarga gembala kami. Terus naik tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin yang terus naik. Kami percaya segala usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, Tuhan buat berhasil. Kiranya hikmat pengertian dari Allah Bapa, pewahyuan, pengurapan yang baru menyertai kehidupan keluarga Ibu Gembala kami. Oh Tuhan, pakai semakin hari semakin heran Ibu Gembala kami. Pengurapan yang luar biasa Tuhan Engkau sertai. Serta kesehatan, umur panjang Tuhan berikan pada Ibu Gembala kami. Kami percaya Engkau pakai dia semakin hari semakin luar biasa. Menjadi saksi bagi banyak wanita-wanitanya Tuhan. Membawa terus jiwa-jiwa Tuhan kepada Tuhan semakin hari semakin banyak. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai segala roh jahat setan iblis, segala roh sakit penyakit yang coba menyerang hidupnya. Kami tengking, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala virus-virus sakit penyakit corona kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menguasai segenap roh tubuh jiwa pikiran Ibu Gembala kami. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap langkahnya dimanapun dia berada, ada Tuhan menyertai. Malaikat Yesus menjaga, Roh Kudus menuntun hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini doa kami. Kami percaya Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab dan Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kue, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang. Ada, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dia memang sudah foto? Belum. Oh, belum foto. Iya, di foto dulu. Ada yang khusus foto dong. Tunggu dulu di foto. Ayo, Brenda bantu tante dong foto. Bagi kadonya, bagi kadonya, bagi kadonya sekarang juga. Iya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam kami. Sampai hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, kami tetap bersuka cita oleh karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, tolong Bapa, perempuan-perempuan yang ada di luar sana, ketika mereka terpuruk, mampukanlah mereka untuk menemukan Engkau Tuhan, seperti kami sudah menemukan Engkau. Karena sangatlah berharga ketika kami menemukan Engkau. Tidak ada kesusahan yang kami alami. Yang kami alami adalah sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami mampu membagikan damai sejahtera itu bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami percaya kami semua yang sudah mengikuti Victory Woman malam hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami pun akan membawa berkat itu bagi suami, anak-anak, orang tua, seisi rumah kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan malam hari ini kami akan terima berkat dari Engkau. Mari woman, kita angkat kedua tangan kita. Adalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat itu. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah diberkati, mari kita katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom, shalom.